menyampaikan salam dan hormat kami serta apresiasi fraksi Gerindra kepada pemerintah daerah dan kepala daerah. Kemudian yang kedua, hari ini 3 hari yang lalu Kabupaten Solo itu kekeringan, air bersih sulit didapatkan, petani menjerit. Alhamdulillah berkat kerja BMKG, BPBD dan kepala daerah, hari ini kembali bumi Markisah ini disidami oleh air hujan. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah dan kepala daerah. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solo atas nota penjelasan Bupati Solo terhadap rancangan peraturan daerah terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Solo tahun 2025-2030 pada sidang paripurna Kabupaten Solo disampaikan oleh Hafni Hafiz Ahli Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Solo, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solo, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Solo, beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Solo dan Kota Solo, yang terhormat Saudara Sekda Sekretaris DPRD, staf ahli Bupati, para asisten dan kepala-kepala SKPD beserta para camat dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Solo, kepala instansi vertikal BUMN, BUMD dan Perumda Kabupaten Solo, saudara pimpinan partai politik, insan pers, LSM serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solo atas mengantar Bupati terkait dengan rencana peraturan daerah Kabupaten Solo tentang RPJMD tahun 2025-2030. Tentunya dengan harapan tahapan pembahasan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra atas mengantar saudara Bupati terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD. Berdasarkan penyampaian saudara Bupati bahwa dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 sampai 2030 merupakan penyempurnaan rancangan sebelumnya setelah mendapatkan masukan dari proses pembahasan rancangan awal dengan DPRD, Musrenbang serta masukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Sumatera Barat melalui Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD. Pandangan ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen fraksi Partai Gerindra untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 1. Apresiasi terhadap penyusunan RPJMD. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyusun dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD adalah pedoman penting yang akan mengarahkan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Namun fraksi Gerindra menekankan bahwa penyusunan RPJMD harus berbasis pada data real, potensi lokal, serta aspirasi masyarakat, bukan sekedar dokumen formalitas. Kami berharap RPJMD ini dapat menjawab berbagai tantangan strategis seperti ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, infrastruktur dasar yang masih belum merata, permasalahan lingkungan hidup, persoalan penyakit masyarakat, sinkronisasi pembangunan luar Romawi,
Fraksi Gerindra menilai program-program dalam RPJMD harus selaras dengan RPJMN dan kebijakan pusat sekaligus menyesuaikan kondisi daerah. Fokus prioritas yang kami dorong antara lain: 1. Peningkatan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, saluran irigasi, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi harus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. 2. Penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, dukungan modal, pelatihan, serta akses pasar untuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal harus diperkuat. 3. Reformasi pendidikan dan kesehatan, pemerataan guru, peningkatan sarana pendidikan, akses informasi internet yang belum merata di setiap sekolah, layanan kesehatan gratis yang terjangkau, serta penanganan stunting harus menjadi prioritas utama. 3. Pemulihan ekonomi dan investasi. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu mengharuskan pemerintah daerah fokus pada strategi pemulihan ekonomi. Fraksi Gerindra mendorong RPJMD untuk membuka ruang investasi yang ramah dan transparan, memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal, mengembangkan potensi daerah seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. Kami juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya dan dukungan terhadap ekonomi kreatif berbasis digital. 4. Tata kelola pemerintahan yang bersih. Fraksi Gerindra mengingatkan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami menuntut agar perencanaan dan penganggaran berbasis pada evidence-based planning atau perencanaan berbasis data dengan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. 5. Lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Fraksi Gerindra meminta agar RPJMD memberikan perhatian pada perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, konservasi hutan, dan pencegahan bencana alam, ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pemanfaatan teknologi pertanian modern agar produktivitas meningkat, serta dukungan harga yang berpihak kepada petani. 6. Banyaknya kasus-kasus sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Solok mesti harus menjadi target utama bagi pemerintah daerah untuk menuntaskannya, seperti judi online, LGBT, narkoba, dan kejahatan kriminal lainnya. Fraksi Gerindra mendorong komunikasi lintas sektoral. Kita ulangi, fraksi Gerindra mendorong komunikasi lintas sektoral, kepala daerah dengan aparat penegak hukum untuk melakukan kolaborasi penanganan ini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong dan menginstruksikan setiap nagari untuk melahirkan regulasi nagari yang berbentuk peraturan nagari. 7. Indikator kinerja dan evaluasi. Kami menekankan bahwa setiap program RPJMD harus memiliki indikator kinerja, baik itu IKU dan IKK, yang jelas target capaian yang terukur dan mekanisme evaluasi berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan efektif dan dinilai keberhasilannya. Penutup, dengan berbagai catatan dan masukan tersebut, fraksi Gerindra pada prinsipnya menerima Ranperda RPJMD ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Demikianlah pandangan fraksi Gerindra ini kami sampaikan. Semoga menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah demi tercapainya pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, terima kasih banyak untuk perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerah Keperluan Juri 2025 fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Solok.